Para pendengar renungan singkat Dehonian yang terkasih, kembali bersama dengan saya, Romo Gregorius Dedi Rusdianto SCY. Marilah kita dengarkan bersama Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleaser, Eleaser memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para pendengar renungan singkat Dehonian yang terkasih, Injil hari ini memperkenalkan dan mengungkapkan jati diri Yesus Kristus dan silsilah keluarganya. Dan dalam kisah-kisah Injil selanjutnya, semakin jelas terungkap siapa diri Yesus tersebut. Yesus dikatakan sebagai anak Allah, Yesus sebagai Raja yang penuh belas kasih, atau Yesus yang adalah seorang guru, dokter penyembuh, dan pengusir setan-setan. Yesus sebagai anak domba Allah penghapus dosa manusia, dan seterusnya. Itulah berbagai macam gelar dan ungkapan dalam kitab suci yang mau mengatakan dan menunjukkan kepada kita siapakah jati diri Yesus itu. Berdasarkan pengalaman hidup Anda sendiri, siapakah Yesus bagi Anda? Saudara-saudari yang terkasih, bagi saya pribadi, Yesus adalah seorang sahabat sejati. Kenapa? Karena ia selalu menopangku, menghiburku, dan menolongku di saat-saat di mana aku harus menanggung salib dan dalam waktu yang lama dan panjang. Begini salah satu kisahnya dari sekian banyak kisah. Ketika saya masih frater, saya ingin sekali belajar bahasa Mandarin. Dan saya hanya bilang kepada Romo Rektor Skolastikat SCY bahwa saya tertarik untuk belajar bahasa Mandarin. Tetapi tidak berani minta guru les Mandarin, karena les bahasa tentunya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Lalu ada umat yang sangat beriman, Katolik, dan rajin berdoa yang menawarkan diri untuk mengajar para frater belajar bahasa Mandarin. Dan saya belajar selama 3 tahun dengan gratis. Suatu saat saya bertanya kepada guru Mandarin saya, kenapa mau mengajar kami gratis? Dan bahkan terkadang membawa makanan kecil, mengajak kami jalan-jalan dan makan di restoran. Dia bilang, karena diutus Tuhan Yesus mengajar para frater bahasa Mandarin. Halnya sama ketika saya di Hong Kong belajar bahasa Kantonis. Ada umat yang sangat fasih, berbahasa Inggris, dan tentu saja berbahasa Kantonis yang sangat baik, yang membantu kami belajar bahasa Kantonis dan mengerjakan PR, menyiapkan khotbah. Tanpa bantuan umat, sangatlah berat belajar bahasa Kantonis, karena bahasa Kantonis lebih sulit daripada bahasa Mandarin. Maka kembali terjadi, yakni ada umat yang membantu dengan tulus tanpa dibayar, dan ketika ditanya, apa yang mendorongmu untuk mengajar kami bahasa Kantonis? Jawabannya sama, yakni didorong dan diinspirasi oleh Roh Kudus untuk membantu kami belajar. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman nyata bahwa Yesus adalah sahabat yang bisa diandalkan, membuat kita semakin berani menghadapi tantangan hidup dan memanggul salib.
Nah, menurut pengalamanmu sendiri, siapakah Yesus bagimu? Semoga Anda menemukannya dan semakin menjadi beriman dengan teguh dan tangguh setelah menemukan siapa Yesus bagimu. Amin.